Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu dalam agama yang semoga itu sebagai timbangan kebaikan kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tahu dan beliau orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau dan mengikuti suri tahu dan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu agar ditambahi ilmu. Aku mohon kepadamu diberikan rizki yang halal. Aku mohon kepadamu agar amal ibadahku diterima. Maka tiga hal ini harus kita jaga dalam hari kita. Setidaknya bertambah ilmu walaupun sedikit. Baca Al-Quran, tambah mungkin terjemahannya dengan menambah ilmu. Mencari rezeki yang halal, kemudian berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu penyakit-penyakit lisan atau penyakit-penyakit yang senantiasa sering terjadi, sering tergelincir seorang manusia karena tidak bisa menjaga lisannya. Dan ini kita sedurkan dari kitab Afatul Lisan karya Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani. Beliau salah seorang ulama yang memiliki banyak sekali karya, di antaranya yang paling masyhur adalah Hisnul Muslim, di mana Hisnul Muslim artinya bagi seorang muslim doa zikir harian bagi seorang muslim. Beliau mengatakan, la syakka anna Allah ta'ala manaha al-insan ni'man 'azimatan wa min a'zamuha ba'dal Islam ni'matun nutqi bil lisan. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan agung. Jika kita hitung tidak mampu. Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Nikmat apa? Masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, masih diberikan keimanan yang kuat. Wa min a'zamiha, dan nikmat yang paling agung adalah Islam. Dan ada nikmat setelahnya adalah nikmat agung lainnya adalah nikmatun nutqi bil lisan, yaitu nikmat kita dapat berbicara. Kita dapat berbicara, ngomong ini, ngomong itu, berinteraksi dengan orang lain dengan berbicara, suatu nikmat. Karena apa? Ada sebagian saudara kita yang mereka qadarullah masya'afa'ala tidak diberikan nikmat dapat berbicara. Maka dapat berbicara adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harus kita ingat, wa hadzal lisan silahun dzu haddain. Yang namanya lidah itu bagaikan pisau atau pedang bermata dua. Bisa bisa kita manfaatkan dengan benar buat motong, buat belah yang benar. Terkadang juga malah bisa melukai kita sendiri karena bermata dua. Fa in istakhdama fi ta'atillahi ka qiraatil Qur'an wal amr bil ma'ruf wa nahy munkar wa nusrul zalim kana hadzal matlub. Apabila digunakan untuk taatan kepada Allah SWT seperti membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, contohnya apa? Ya ngajak, sudah waktunya sholat, ayo sholat dulu. Gak perlu sampai yang kalau dalam Islam itu ada namanya
dakwah ijmali dan dakwah tafsili. Dakwah ijmali itu dakwah amar ma'ruf secara umum, ijmali secara khusus. Kalau menjelaskan mungkin pembagian waris apa, harus orang memang sudah khusus, sudah tahu. Sedangkan yang amar ma'ruf dakwah yang ijmal umum, yang penting kita tahu itu baik, kita ajarkan. Kita tahu itu baik, kita perintahkan orang lain. Sudah waktu sholat, kita sholat ya. Waktu nganggur nih, kita zikir saja ya. Kita tahu itu baik, kita anjurkan. Tidak perlu level kita sampai seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i baru kita dakwahkan hal tersebut. Maka dengan lisan kita dapat berdakwah dengan mengajak kepada hal-hal yang baik yang kita tahu itu adalah suatu kebaikan. Wa nusrul madlum, dan kita membantu orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi kita bantu dengan ucapan kita. Wa kana hadza syukran lillahi ala hadhihi ni'mah. Hal-hal tersebut adalah bentuk nikmat kita terhadap nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lisan kita syukuri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa nistakhdama fi ta'ati syaitan. Namun apabila digunakan lisan kita untuk mengikuti mentaati setan, seperti tafriqu jama'atul muslimin, memecah belah kaum muslimin, al-kadhibu wa qaulu zur, berdusta, wal ghibatu wan namimah, berbuat ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, wa intihaku a'radul muslimin, mencabik-cabik kehormatan seorang muslim, mimma haramahullah wa rasuluh, terkait apa-apa yang Allah SWT haramkan, maka hal tersebut adalah haram bagi setiap muslim dan bentuk kufur terhadap suatu nikmat yang bernama lisan. Saat lisan kita gunakan untuk ketaatan, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat lisan kita gunakan untuk hal-hal yang terlarang, maka tanpa kita sadari itu adalah kufur terhadap nikmat lisan. Wafil lisani afatun azimatan, dan yang namanya lisan memiliki dua penyakit yang sangat besar, yang sering orang-orang itu, manusia itu tergelincir kepada dua hal ini. Yang pertama adalah afatul kalami bil batil, penyakit berupa ngomong hal-hal yang batil, hal yang buruk, yang terlarang. Sedangkan yang kedua adalah afatus sukut anil haq. Yang kedua adalah diam dari kebenaran. Yang pertama adalah ngomong namun hal-hal yang buruk, yang terlarang. Satu diam, ya udah saya diam. Namun ternyata diam dari kebenaran. Harusnya dia ngomong, malah dia diam. Fasakitu 'anil haqqi syaitonun akhras. Maka orang yang diam dari kebenaran, sejatinya dia itu seperti setan yang bisu. Asin lillahi, dia berdurhaka atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahinun. Mudahinun adalah artinya orang yang merelakan agamanya demi dunianya. Dia mungkin sudah akrab dengan temannya, dengan orang yang ada di dekatnya, sering dibantu, dikasih uang, semua kebutuhan sering ditolong. Namun suatu ketika teman tersebut berbuat kesalahan, berbuat dosa. Namun kita apa? Kita tahu itu salah, itu dosa, kita diam. Karena apa? Takut tadi nggak dibantu lagi. Takut nanti nggak ditolong lagi apabila masalah. Takut apa? Dia mengkhawatirkan dunianya dengan merelakan agama. Harusnya dia salah, itu kamu jangan ngadu domba, itu nggak boleh. Harus kita sampaikan, nggak boleh kita berdiam diri dari kebenaran. Idza lam yakhaf ala nafsi al-qatlu wa nahwihi. Hal ini mendiamkan kebenaran itu tidak boleh kecuali dalam satu kondisi. Yakhaf ala nafsi al-qatl, yaitu apabila seorang itu takut bisa dibunuh seandainya dia ngomong. Jangan sampai kamu ngomong hal ini, nanti ya udah diancam dibunuh, maka dia diam demi selamat jiwanya, maka itu boleh.
namun tidak sampai level tersebut, maka kita harus menyampaikan setiap kebenaran. Tidak boleh diam. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natik. Sedangkan orang yang ngomong-ngomong dengan hal yang buruk, yang batil, sejatinya dia adalah syaitanun natik, setan yang bersuara. Wa aktsarul basar munharifun fi kalamihi wa suqutihi baina hadaini an-nawain. Dan banyak sekali manusia yang tergelincir dari dua penyakit ini. Tergelincir menuju dua penyakit ini. Kalau enggak diam dari kebenaran, dia ngomong hal-hal yang sejatinya terlarang. Wa ahlul wasti kafu alsiyatahum 'anil batil. Sedangkan orang-orang yang pertengahan yang baik adalah yang mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk. Wa atlaquha fiha ya'udu 'alaihim naf'uhu. Dan dia berusaha menggunakan lisannya untuk hal-hal yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah." Barang siapa yang dia menjamin dapat menjaga ma baina lihyaihi, apa yang di antara kedua liha atau jenggotnya, yang dia maksud adalah lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya itu kemaluannya, azman lahul jannah, aku janjikan dia akan mendapatkan surga. Maka jaminan surga bisa didapatkan bagi orang yang menjaga dua hal, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Wa afatul lisani min ahtari afati ala lisani al-insan yahunu alaihi tahaffud. Dan penyakit lisan itu sangat berbahaya bagi manusia. Karena apa? Li'anal insan yahunu alaihi tahaffud wal ihtirad min akil haram. Karena yang namanya manusia itu mudah baginya untuk berhati-hati dan untuk menjaga diri dari makanan yang haram, untuk berbuat zalim, untuk mencuri, untuk menjauhi minuman keras, untuk menjaga pandangan matanya dari hal yang haram, mudah dibandingkan menjaga lisannya. Ngomongin tetangganya, temannya, atasannya, orang yang asal orang ditemui, diomongin segala hal, keburukannya, aib-aibnya diumbar. Banyak sekali di antara kita yang masih sulit untuk menjaga lisan kita. Wa yus'abu 'ala tahaffud wal ihtiras min harakatil lisan. Mudah jaga diri enggak makan yang haram, tidak berbuat zina, tidak mencuri, itu lebih mudah dibanding terkadang kita menjaga lisan kita untuk berbuat dosa. Hatta rajul yusharu ilaihi biddin wa zuhdi wal ibadah. Bahkan orang-orang yang telah dianggap sebagai seorang orang yang ahli agama, orang yang zuhud, ahli ibadah, mereka pun sering tergelincir dalam perkara lisan. Wa yatakallamu bil kalimat min sakhatillah. Terkadang dia mengucapkan kalimat yang tidak disadari ternyata itu adalah kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting sekali kita untuk menjaga lisan kita. Dan di antara dosa lisan yang sering sekali menimpa manusia pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, waqad ikhtalafa al-ulama fi haddil ghibah wa qala ar-raghib hiya ayadhkur insan aibun ghairuhu min ghairi muwahhajin ila dzikri dzalik. Yaitu para ulama ada beberapa persisihan arti ghibah, namun dikatakan oleh ar-raghib mengatakan namanya ghibah adalah engkau menyebutkan aib orang lain tanpa ada hajat tertentu untuk menyebutkan hal tersebut. Kita menyebutkan aib teman kita, aib guru kita, tanpa ada hajat. Gak ada hajat. Wah, Pak guru itu lo ngajar tuh sukanya marah-marah.
Sukanya kadang mukul siswanya, halnya aib. Atau mungkin ada bu itu kalau jalan kok biasanya karena kakinya satu kecil sebelah jalannya aneh. Hal seperti itu adalah sesuatu yang terlarang. Membicarakan hal-hal yang apabila orang yang diomongin tersebut hadir, maka dia akan membencinya. Al-Ghazali mengatakan al-ghibatu an tudhkaru akhaka bima yakrahu law balaghahu. Yang namanya ghibah adalah engkau membicarakan orang lain di mana orang lain tersebut saat kalau dia dengar dia akan marah. Dia akan membencinya. Jadi hal-hal yang apabila yang dibicarakan tersebut mendengarnya dia akan membencinya, maka itu adalah tesan dari ghibah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Azkar, al-ghibatu dzikrul mar'i bima yakrahu. Namanya ghibah adalah menyebutkan hal-hal atau aib orang lain yang dia benci. Sawa'un kana fi badani syakhsin, baik itu anggota fisiknya, badannya kecil, atau badannya terlalu gemuk, atau mungkin kakinya pincang. Omongan hal tersebut terkait badan seseorang, audinihi atau agamanya. Pak itu kalau sholat cepet banget, nggak ada tumakninahnya. Sholat cuma kayak kalau orang Jawa kayak ayam matok king misalnya. Terkait agamanya, audunyahu atau dunianya, terkait itu kerjanya cuma jadi guru, kerjanya cuma ngirim-ngirim barang, kerjanya hal-hal terkait dunia diomongkan hal terlarang. Au khuluqihi atau akhlaknya. Ini kalau biasanya kita di sekolah ngantuan, kalau ikut kajian 5 menit langsung tidur. Hal-hal tersebut tidak layak kita umbar kepada orang lain. Au malihi atau hartanya. Ini secara luas, baik itu kendaraannya, rumahnya, kemudian terkait dengan hartanya. Au libasi atau pakaiannya juga. Pakaiannya itu jahitannya, tempelannya banyak, diomongin ke banyak orang, itu hal yang terlarang. Au talaqatihi au abusatihi. Begitu pula terkait bagaimana dia tersenyum dan juga bermuka masam. Masya Allah, dia itu murah senyum, namun kalau senyumnya itu ternyata giginya ada yang ompong satu tengahnya. Atau dia mudah senyum tapi ternyata ternyata kok ada gingsulnya. Hal-hal tersebut perlu kita jaga. Au ghairu dzalika mimma yata'allaqu bihi sawa'un dzikruhu bil lafzi au bil isyarati war ramzi. Maka hal-hal tersebut membicarakan aib, membicarakan apa yang orang lain benci dari dirinya, maka hal tersebut terlarang, baik itu dengan lafaz omongan langsung, awil bil isyarah atau dengan isyarat, atau dengan romos sama isyarat. Jadi biasanya kalau udah sering ngomong, ada mungkin orang yang mungkin agak pincang jalan, isyaratkan pakai tangan, atau mungkin kalau jalan isyarat pakai kedipan mata atau gerakan. Itu juga termasuk hal yang terlarang apabila tujuannya untuk merendahkan atau untuk beraib orang lain. Maka sungguh luar biasa, banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita jaga dari lisan kita. Maka benar-benar Nabi SAW mengatakan sebagaimana tadi hadis, menjaga lisannya, aku jamin bagi dirinya mendapatkan surga. Ternyata nggak mudah. Karena surga adalah ghanimah, ghaliyah. Surga adalah balasan yang mahal. Demi meraihnya butuh perjuangan, tidak semudah kita mengedipkan mata dapat surga. Namun butuh perjuangan, salah satunya adalah kita menjaga
lisan kita. Bahkan yang namanya lisan sebagaimana kita sampaikan tadi, tidak hanya orang awam, seorang alim, ahli ibadah, orang soleh pun banyak mereka tergelincir dalam masalah lisan. Bahkan ahli-ahli fikih seperti Imam Nawawi, wa min dzalika qaulu katsirun minal fuqaha fi tasanifihim. Begitu pula beberapa ahli fikih terkadang mereka tergelincir hal tersebut dalam tasanif, dalam buku-buku saat mereka menulis. Sebagaimana contohnya adalah qala ba'dhu man yadda'i al-ilm atau ba'dhu man yansubu ila as-shalah. Berkata orang yang mengaku dirinya seorang alim, atau berkata seseorang yang menisbatkan dirinya sebagai orang soleh. Iman yafhamu sami al-murad. Padahal tersebut yang orang yang dengar tersebut paham maksudnya. Ada orang ngaku-ngaku alim, ada orang ngaku-ngaku soleh. Kalau kita hanya membaca kitabnya, kita nggak paham itu siapa. Namun ternyata saat itu di kajian, saat itu di pelajaran, orang-orang paham, oh yang dimaksud itu ini. Berarti membicarakan keburukan atau aib orang lain, maka hal tersebut bahkan terjadi pada sebagian ahli fikih. Al-farqu bainal ghibati wan namimah. Apakah beda antara ghibah, ngomongin aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba? Ibnu Hajar mengatakan, ikhturifa fil ghibati wan namimah hal huma mutaghayyiratan aw muttahidatan. Ibnu Hajar mengatakan, para ulama mengatakan ada yang menyamakan ghibah dan namimah itu sama, dan ada yang mengatakan ghibah dan namimah itu berbeda. Warraji yang benar taghayyur, keduanya berbeda. Wa'an bainahuma umuman wa khususan wajihan. Di antara keduanya ada makna umum dan khusus secara jelas. Karena apa? Li'anna namimah naqlu hal syakhs li ghairihi ala jihatil ifsad. Karena namimah tujuan pokoknya itu ngomongkan kepada orang lain ifsad, merusak hubungan. Ngomong ke A tentang aib si B, nanti ngomong ke B tentang aib si A. Tujuannya apa? Agar si A dan si B nggak berteman lagi. Si A dan si B ada permusuhan. Itu adalah adu domba, namimah. Adapun namanya ghibah, yang penting aib apapun diceritakan itu ghibah, walaupun tidak ada tujuan merusak hubungan apapun. Jadi intinya orang itu mengumbar, menceritakan aib terhadap orang lain kepada orang banyak, maka itu adalah ghibah. Dan sekarang masya Allah ghibah itu sudah menjadi seakan kebiasaan dan sudah menjadi profesi dan bahkan acara. Di televisi acara apa? Gosip. Wah, ngomongin ini yang gak jelas, ini itu diomongin semua, ada kejadian ini diomongin semua. Masya Allah sudah menjadi acara tersendiri, yaitu gosip, bahkan ini dan itu. Maka sebagai seorang muslim yang baik, saat kita tahu itu hal buruk, dengan kita mempelajari lagi, maka kita menjaga diri kita. Bukan malah salah saat sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, di televisi, kemudian di media kayak ada, kita memaklumi sudah biasa. Tidak boleh seperti itu. Kita harus sadar bahwa itu adalah hal yang buruk dan kita menjaga diri tidak melaksanakan hal tersebut. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait larangan ghibah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian menjadi jasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh. Dan ini poinnya di sini adalah Allah SWT melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Ini diumpamakan dengan apa? Ayyakula lahma akhihi maitan. Seakan kita memakan
bangkai saudara kita. Kenapa? Orang yang dighibahi itu seperti bangkai. Karena apa? Saat kita ngomong di sini di majelis ini kita ngomongkan orang yang si A, katakanlah ngomong keburukannya, dia nggak bisa iqamatul hujjah atau bisa membela diri, nggak bisa membela diri. Karena apa? Dia orang posisinya nggak ada. Maka seperti bangkai, ya udah diomongin terus di apapun dia nggak bisa mengelak. Karena apa? Statusnya seperti bangkai. Pada itu maka Allah SWT sampaikan permisalan orang yang membicarakan aib atau keburukan orang lain diceritakan ke sana kemari, maka itu seperti orang yang memakan bangkai. Allah SWT juga berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka bagi orang yang pengumpat dan mencela. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menjelaskan perbedaan antara humazah lumazah. Humazah artinya adalah mengejek, mencela, menghina orang lain dengan perkataannya. Sebagaimana sering kita sampaikan tadi, ngomongkan, wah Pak itu kalau jalan kok pincang, itu badannya tuh kecil banget, padahal umumnya itu kayak nggak pernah makan, cacingan terus diomongin sebagainya dengan lisan. Lumazah artinya mencaci, mencela, riwayat dengan perbuatan. Udah tahu ada orang jalannya agak pincang, dari dekatnya niru-niruin dengan tujuannya apa? Untuk mengejek atau mencelanya. Padahal kita normal, tapi dipura-purakan. Atau mungkin ada guru di sekolah suka marah-marah, ngomongnya apa ditirukan. Ini Masya Allah luar biasa. Sekarang banyak sekali keburukan orang lain. Bahkan keburukan sekarang pemimpin, terkadang presiden ngomong apa yang agak kemudian ditiru-tirukan. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang sepatutnya kita jaga lisan kita, malah kita tergelincir terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena kita sering lalai. Karena kita sering lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saat waktu-waktu luang kita sering digunakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya hal-hal ini akan mudah kita hindari. Di perjalanan naik mobil, naik motor, daripada bengong, banyakin zikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih utama dibandingkan ngobrol ini tuh nanti akhirnya berujung kepada ghibah. Ngomongin ini itu akhirnya ghibah. Selain itu juga karena Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Diberikan contoh, ada dua zikir yang mana zikir tersebut khafifatani ala lisan, sangat ringan diucapkan dengan lidah kita, thaqilatani ala mizan, namun pahalanya beratnya sangat berat di timbangan Allah SWT, yaitu lafaznya adalah subhanallah wa bihamdi. Mudah gak kita? Subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallahil azim. Mudah sekali. Sampai Nabi mengatakan apa? Khafifatani ala lisan, sangat ringan di lidah kita untuk mengucapkan. Coba kita tengok, apakah seminggu ini kita berapa kali coba mengucapkan ini? Sekali. Kapan? Barusan. Atau belum pernah? Itu karena apa? Nabi mengatakan khafifatani ala lisan, ringan. Mungkin karena saking ringannya itu hilang dari lidah-lidah kita. Zikir itu sangat ringan di lidah-lidah kita, namun saking ringannya sampai kita lupa, sampai kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jadinya dengan kita berzikir, kita akan terjauhi dari penyakit-penyakit lisan. Karena kita dapat menggunakan lisan kita, menggunakan lidah kita hal-hal yang baik. Dan kita tahu yang namanya kebaikan itu akan mudah
dilakukan saat kita sering melakukannya atau konsisten melakukannya. Di saat kita sudah konsisten akan mudah bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang adwam, dawam, terus-menerus dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya udah tiap waktu longgar, ya tak dikit lah, walaupun cuma 10 kali dirutinkan, insyaallah itu menjadi paling yang Allah cintai. Maka dikatakan pula oleh sebagian ulama, seharusnya seorang muslim harus punya amalan-amalan tersendiri khusus. Saya mau mengkhususkan, saya mau sering sholat tiap hari, harus sholat duha contohnya. Saya mau tiap hari harus baca Al-Quran 1 lembar. Amal-amalan khusus yang dia konsisten, yang mana dengan konsisten tersebut menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat, salah satunya adalah kisah yang masyhur. Salah seorang sahabat yang mana Nabi SAW saat dinamakan oleh beliau surga, ternyata apa? Sendalnya itu sendal temannya tersebut, sahabat Nabi, sudah ada di dalam surga. Akhirnya ditanya, apa amalanmu yang beda dengan orang lain kok bisa sendalmu sudah masuk surga duluan sebelum dirimu? Apa kata seorang sahabat tersebut? Aku tidak pernah membiarkan diriku dalam kondisi hadas. Saat hadas langsung wudu, langsung suci lagi. Kentut langsung pergi ambil wudu. Terus kencing langsung ambil wudu. Bagaimana dia menjaga dirinya agar suci dari hadas. Terbanyak lagi sahabat-sahabat lain yang punya amal-amal tersebut. Maka salah satu yang paling mudah yaitu kita merutinkan zikir. Itu paling mudah. Kita mau di sini, mau di jalan, mau dimanapun mudah, karena dengan lisan kita. Kalau wudu rutin, pasang kentut, aduh mau gerak masih agak males, butuh banyak gerakan. Namun ibadah dengan lisan kita mudah, karena apa? Karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan sendiri, khafifatani ala lisan, yaitu ringan di lidah kita. Allah SWT juga firman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sungguh apa yang kita lafadzkan, kita ucapkan dari setiap perkataan kita, ladaihi raqibun atid, akan ada malaikat yang dekat yang akan selalu mencatat. Hari ini tanggal sekian jam sekian, oh ini ngomongin orang. Hari ini tanggal sekian jam sekian, oh ternyata dia baca Al-Quran atau berzikir. Semua baik buruk akan dicatat oleh para malaikat. Dan sungguh kelak yang amalan catatan kebaikannya banyak, dialah orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang catatan amalnya ternyata banyak buruknya, dialah orang yang akan merugi. Bahkan bisa jadi Allah SWT enggan untuk menatap dirinya. Orang-orang yang banyak dosa, yang berbuat keburukan, maka Allah SWT di akhirat kelak enggan untuk melihat dirinya. Allah SWT juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bertutur kata tanpa ilmu. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap anggota badan kita tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi di antara satu hadis riwayat yang sahih, kelak di akhir zaman tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bicara. Oh iya, kaki saya ini digunakan untuk ke tempat, ke masjid terus, masya Allah, alhamdulillah. Kaki saya pernah digunakan oleh fulan untuk pergi ke tempat maksiat. Dia akan berbicara, semuanya bersaksi atas apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Begitu pula dengan lisan kita. Kita kelak juga akan bersaksi apa yang telah
sampaikan apa yang telah dibicarakan. Imma itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk, semuanya akan disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam suatu hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu ghibah. Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah engkau ngomongin, engkau membicarakan tentang saudaramu bima yakrah, terhadap apa yang dia benci. Ya, ada temannya memang badannya gemuk, namun kalau diceritain, diomongin ke orang lain, wah itu tuh badannya gemuk banget. Jalan sulit, apalagi kalau main bola kayak nggak bisa lari, gini-gini diomongin. Atau yang kurus banget, wah dia mungkin kurang gizi, dia apa, sebagai hal tersebut bima yakrah, yang dibenci oleh orang lain, itulah ghibah. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jika apa yang aku omongkan, yang aku bicarakan terkait saudaraku tersebut benar ada dalam dirinya? Maka Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Seandainya hal tersebut, kamu ngomong hal tersebut yang kurus, ya sesuai realita, namun itu aib yang dibenci. Badannya memang gemuk, ya kurus, ya emang pincang, benar, itu realita, bukan kebohongan kita omongkan. Namun orang tersebut benci apabila ada orang lain yang ngomongkan hal tersebut, maka itu namanya ghibah. Illam yakun fihi, namun yang apabila kita omongan tersebut ternyata tidak ada pada yang diomongkan, oh itu biasanya kalau cerita kayak dustanya, ternyata padahal enggak, maka orang tersebut yang bahat tahu engkau telah berbohong atau berdosa terhadap orang tersebut. Maka omongkan orang lain saat sesuai dengan kondisi orang tersebut benar-benar ada, namun dibenci, itu ghibah. Namun kalau ngomongkan orang lain yang tidak ada pada dirinya, maka kita telah berdusta. Maka dari itu sungguh yang namanya lisan jika kita koreksi saja, mungkin kemarin dari pagi mungkin sudah berapa kali kita tergelincir dari lisan kita ngomongkan ini itu, bukan malah menambah amal ibadah, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang Allah SWT ridhoi, seringnya kita malah tergelincir dari hal-hal tersebut. Maka sepantasnya kita menjaga lisan kita, menjaga diri kita untuk senantiasa digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, monggo kalau ada pertanyaan bisa sampaikan.